Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Lahir Maryam dengan cara yang spektakuler, dengan cara tanpa konotasi seks, dengan cara tanpa berhubungan dengan laki-laki, tanpa unsur biologis. Hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah Maryam, melahirkan seorang sosok laki-laki. Nama di kampungnya Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Ibrani disebut dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Tahun berapa? Tahun 6 sebelum Masehi. Salah Pak Yahya ini. Yesus lahir tanggal 25 Desember. Salah Yahya ini, bohong dia. Bohong, ya jangan percaya tuh Yahya Waloni itu, bohong dia. Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir tanggal 25 Desember. Nah, kalau saya bohong, saya baca. Dr. Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, ini Abineno pendeta besar di dunia. Bukan pendeta yang lapor saya, Esra Soro, bukan. Dia cari tahu saya sampai ke Papua. Innalillahi. Tapi sayangnya nggak ada pendeta Papua yang ngomong tentang saya ya, karena saya pendetakan pendeta di Papua. Ya, dia kan orang NTT, orang Timur. Saya tugasnya di Papua. Sampai hari ini kata Abineno, kami tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus itu dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta, 1961, halaman 64. Ini yang bicara pendeta terbesar di dunia, Abineno. Tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh agama Romawi kuno. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 20 April tahun 571. Rentang waktunya berapa tahun? 576 tahun. Al-Masih sudah berfirman, Al-Masih sudah berkata, Allah abadikan di dalam Quran surah As-Saff 61. Wa idz qala Isa ibnu Maryama ya bani Israila ini Rasulillah ilaikum musyari kalimah baina yadaya minat taurati wa basisram bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad. Siapa Ahmad itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam artinya Isa anak Maryam. Berkata, saya ini, hei orang Israel, ya Bani Israel, saya ini Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Apa sebelum ada Nabi Isa? 3.500 tahun sebelum datang Nabi Isa, ada kitab yang ditinggalkan Musa. Apa namanya? Taurat. Dijelaskan oleh Al-Quran. Minat Taurati wa basisra bi rasulil yati min bani ismuhu Ahmad. Jadi ada waktu yang kosong selama 3.500 tahun. Bangsa biadab Bani Israel tidak mempunyai nabi. Kenapa Ustaz? 3.500 tahun panjang sekali. Karena beribu-ribu mujizat yang diberikan Allah kepada bangsa biadab Bani Israel, tidak ada satupun Bani Israel percaya kepada Allah. Bangsa yang tidak tahu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ini dunia juga begitu. Dunia ini tidak tahu bersyukur atas nikmat Allah, khususnya Indo. Makanya jangan heran kita diuji oleh Allah sampai di dalam masjid pakai mikro, pakai masker. Apa yang ditakuti? Lepas aja Pak Haji. Kalau di dalam masjid begini nggak ada penyakit. Di luar masjid virus, kudis, kurap, matai mata. Di luar sana mencret. Di dalam masjid begini tidak ada. Kadang kalau mau penyakit mau datang, ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuh wallahu bikulli syai'in alim. Musibah akan datang kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah.
Pakai masker itu justru menjaga ucapan kita, janji-janji kepada masyarakat penuh dengan dusta dan kebohongan. Amin ya Allah ya Rabbal. Memang ku giling malam ini. Muhammad SAW memberikan sampel, memberikan contoh sebagai guidance, sebagai pembimbing, sebagai contoh teladan bagi kita. Mau tidak mau antum sebagai mukmin harus mengikuti teladan Nabi Muhammad. Begitu sudah disampaikan akan datang seorang nabi. 3.500 tahun kosong, nggak punya nabi. Musa saja kewalahan memimpin Bani Israel. Musa kewalahan. Kalau orang katakan Jokowi kewalahan memimpin masyarakat Indonesia, tidak. Karena masyarakat Indonesia ini tertib mentaati hukum konstitusi. Masyarakat kita ini dari Sabang sampai Merauke nggak pernah ribut. Justru yang bikin ribut setiap hari di medan publik, di area kekuasaan NKRI adalah pejabat-pejabat negara kita. Betul apa betul? Good looking lah, masalah cadar lah. Imam tadi itu umur berapa? Imam yang tadi sini umur berapa? 21. Coba bayangkan tuh. Ente kalau nggak bisa baca Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab, nggak usah nantang-nantang Islam. Orang hafal Al-Quran dituduh jadi teroris. Apa hubungannya teroris dengan Islam? Saya 14 tahun berdakwah, saya katakan kepada jemaah, jihad yang paling tinggi adalah naik haji. Naik haji. Kenapa? Karena tidak ada jihad yang seberani Ismail dan Ibrahim. Dia duduk bersama. Ya bunaya, inni asrafil manami ani astauka panzur masataro. Ya abatib al matumar satajirun insyaallah minasabir. Mana ada jihad seberani Ismail. Bapaknya ancam tengah malam. Ya abah. Duduk tuh kau. Ada apa abah? Udah duduk, jangan banyak tanya. Ada apa ya abah? 3 kali abah mimpi. Abah akan menyembelih antum besok pagi. Apakah Ismail langsung ketakutan? Oh jangan bah, kasihan saya masih kecil. Anak umur 12 tahun. Anak remaja. Dengan respon yang sangat cepat. Diimbangi dengan kesabaran dan ketaatan. Keluar pernyataan keberanian dalam ucapan Ismail. Ya abatif al matumar satajidun insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku, sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini jihad yang paling berani. Mau disembelih nggak takut. Di sisi lain ada pembelajaran bagi anak-anak muda, taat kepada Allah. Tadi saya dengar ketua masjid berkata, Maulud kali ini adalah membebaskan kita agar dengan senang dan semangat, dengan ikhlas dan sabar, kita melakukan perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ini Ismail sebagai teladan contoh jihad yang paling tinggi. Makanya jihad yang paling tinggi itu adalah haji. Coba nanti besok pagi bapak, coba anak bapak, dek sini kamu, Saiful, Ibrahim sini, Hamdan, Aprisal, Saprial, nama-nama orang orang awak. Sini kamu, apa bah? Untuk membuktikan kecintaan kepada Allah, abah akan sembelih lehermu kalau nggak lari. Saya begitu juga baru masuk Islam. Yang paling saya takuti masuk Islam itu sunat. Tapi begitu saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu keluarga bini dan anak-anak, saya katakan kepada Mantri Salim yang tukang sunat, Pak Mantri, jangankan disunat, batang leher saya dipotong sebagai syarat, kami akan siap demi memeluk Islam. Tidak apa-apa kalau itu menjadi syarat dan ketentuan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Nah itu yang dilakukan oleh para nabi.
3.500 tahun jangka waktu yang begitu jauh, Allah belum mentakdirkan Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel. Lalu lahirlah sosok dengan cara spektakuler. Dilahirkan tanpa konotasi seks, dilahirkan tanpa hubungan laki-laki dengan perempuan. Lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, namanya Isa Al-Masih. Apa tujuan Isa dilahirkan? Mempersiapkan jalan bagi datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya sekarang, kenapa ibu bapak menghubungkan Isa dengan Kristen selama ini? Siapa yang ajar dari dulu itu? Kalau bicara Isa selalu Kristen. Kalau bicara Nabi Isa selalu Kristen. Kristen gak ada hubungan dengan Nabi Isa. Tuhannya Kristen bukan Isa. Tuhannya Kristen adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Isa tidak boleh dihubungkan dengan agama Kristen. Di sisi yang lain, secara teologis, Nabi Isa alaihissalam tidak mampu dilukiskan secara visual, baik dalam bentuk foto maupun gambar. Ini kita bikin maulud Nabi. Saya lihat tuh spanduk besar sekali di luar sana, bukan foto Nabi Muhammad, foto mantan kafir Yahya Waloni. Sudah lihat itu di foto mantan kafir situ. Kenapa tidak ada foto Nabi Muhammad? Kawan, dari Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, Al-Mukarramah, sampai di Masjid Nabawiyah, sampai di Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, nggak ada foto Nabi Muhammad. Masuk ke rumah-rumah orang Islam, tidak ada foto Nabi Muhammad. Kok bisa-bisanya Nabi Isa ada fotonya? Mulai dari mana kawan ente lantik ini? Sangat beruntung ibu bapak beragama Islam. Allahu Akbar. Sudahlah, umat Kristen menyerah sajalah. Masuklah Islam. Ini direkam di YouTube ini. Bisnis semua ini 1, 2, 3. Sana malu-malu udah 4. Sudah tak biasa kita 5, 1 di tengah. Bisnis semua ini, YouTube semua ini, Masya Allah. Tapi dia hantam sendiri uangnya, nggak ada bagi-bagi dengan ustaz. Memang sudah begitu watak orang Indonesia, suka cari kesempatan dalam Tapi di masjid enggak lah, ini anak-anak baik-baik semua. Daripada dia jadi begal motor di sana, mainkan, rekam ustaznya ceramah. Daripada dia begal-begal di jalan, mainkan itu. Nggak apa-apa. Ya, Nabi Muhammad tidak ada fotonya. Coba cari di rumah mana ada foto Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan logika kita berpikir secara teologis. Theos and logos. Kita manusia diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan untuk berpikir dalam konstruksi positif, pemikiran positif and negatif. Daya motorik, kekuatan lobus parietal, lapisan otak besar, dimampukan oleh Allah untuk menilai keimanan itu secara logika. Coba berpikir, Nabi Muhammad saja abad ke-6 tidak ada fotonya. Kenapa? Nabi Muhammad kenapa tak ada fotonya? Tidak ada fotonya. Apa yang menyebabkan? Memang tak ada tukang foto di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di zaman Rasul tidak ada tukang foto, bagaimana mungkin Nabi Isa ada foto? Makanya ambok keluar dari situ. Angkat lagi. Nggak enak dua-dua. Angkat lagi. Pokoknya angkat terus. Keluar saya dari situ. Orang Islam lihatlah bersih. Jangankan foto Nabi Muhammad, Jokowi Maruf saja nggak ada. Inilah Pak, virus-virus begini. Coba kalau pemerintah disiplin, Pak Jokowi dan Pak Maruf disiplin. Ini baru mulai corona, Pak Maruf sudah mulai ditanya komentator TV. Ada acara apa Pak? Oh ini lagi konser.
Konser apa Pak? Lagi konser dalam rangka mencari dana corona. Inilah kalau ulama sudah jadi politikus.